Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Fajar. Pengisi suara dari video ini adalah Bapak sendiri, Pak Fajar. Materi pelajaran kelas 5 tema 8 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar tentang matematika, yaitu perbandingan data diri peserta didik dengan data lingkungan sekitar. Terus mempelajari bahasa Indonesia, kalimat tanya dengan kata tanya. Tanya lagi ya. Oke, tujuan pembelajaran. Melalui menyimak video, peserta didik dapat membandingkan data serta dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya kapan dan mengapa dengan semangat dan teliti. Berdoa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan terimalah amalanku. Sebelum mulai belajar, Bapak mau mengingatkan kalian untuk selalu mempraktekkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan data. Apa itu perbandingan data? Apa saja yang bisa dibandingkan? Nah, perbandingan. Kalau perbandingan itu biasanya ada dua objek ya, perbandingan itu. Nggak mungkin membandingkan satu. Namanya membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Minimal ada dua. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya dibandingkan. Ya, untuk lebih jelasnya tentang pembandingan ini, ya, tentang membandingkan atau perbandingan ini, mari kita simak video dari Butarin seperti biasa ya. Kalian jangan lupa subscribe channelnya Butarin juga ya. Oke, langsung aja kita saksikan. Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Tarina Tajudin, atau panggil saja Butarin. Iya. Halo sahabat pintar, pada kali ini kita akan mengulas membandingkan data. Contoh membandingkan grafik batang pada diagram batang. Sahabat pintar, perhatikan gambar. Dari gambar siluet gedung pencakar langit tersebut, tentunya kalian dapat membandingkan gedung manakah yang paling tinggi dan paling rendah. Perbandingan dibuat antara dua objek atau lebih objek, fenomena atau kelompok data. Mereka adalah alat untuk membandingkan visual. Sahabat pintar, dalam hal membandingkan data, 5 tipe dasar perbandingan dapat ditentukan. Sebagai pengetahuan, yaitu 1. Perbandingan komponen, misalnya potongan-potongan diagram lingkaran. 2. Perbandingan item, misalnya batang dalam diagram batang. Nah, kita akan membahas ini. 3. Perbandingan deret waktu, misalnya batang dalam histogram atau kurva diagram garis. 4. Perbandingan distribusi frekuensi, misalnya distribusi dalam histogram atau diagram garis. 5. Perbandingan korelasi, misalnya dalam diagram titik tertentu. Membandingkan grafik batang dalam diagram batang. Sahabat pintar, diagram batang di samping ini menunjukkan jumlah anak yang memilih aktivitas favorit mereka di hari hujan. Bisa sahabat pintar lihat bahwa anak-anak paling banyak memilih untuk menonton film. Karena, perhatikan batangnya, batang untuk menonton film adalah yang tertinggi. Tapi, kita juga dapat membandingkan pilihan yang berbeda dengan melihat lebih dari satu batang.
Nah, sahabat pintar, sekarang perhatikan diagram. Berapa jumlah anak yang memilih melompat di genangan air sebagai aktivitas favorit mereka? Batang untuk melompat di genangan air sejajar dengan angka 50. Artinya, 50 anak memilih untuk melompat di genangan air sebagai aktivitas favorit mereka. Lalu, berapa jumlah anak yang memilih mencari pelangi sebagai aktivitas favorit mereka? Batang untuk mencari pelangi sejajar dengan angka 20. Artinya, 20 anak memilih mencari pelangi sebagai aktivitas favorit mereka. Nah, terkadang kita perlu menjawab pertanyaan dengan membandingkan dua batang. Berapa selisih anak yang memilih melompat di genangan air dengan anak yang memilih mencari pelangi di hari hujan? 50 anak memilih melompat di genangan air dan 20 anak memilih mencari pelangi. Untuk menghitung selisihnya, kita harus mengurangkan. 50 dikurang 20 sama dengan 30. Maka, selisih perbandingan data anak yang memilih melompat di genangan air dan anak yang memilih mencari pelangi saat hari hujan adalah 30 anak. Oke, ini yang harus diingat ya, murid-murid semua, ketika ditanya adalah selisih berarti angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. Selalu kayak gitu. Kalau ditanya berapakah selisih dari A dan B, kamu lihat di antara A dan B ini mana yang angkanya lebih besar. Nah, yang lebih besar itu selalu dikurangi yang lebih kecil. Kayak ini kan 50 dikurangi 20 ya. Jadi kalian harus ingat tuh, selisih itu berarti angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Sekarang, ayo berlatih. Seperti biasa, untuk mendapatkan gambar yang agak jernih gitu ya, kamu setting dulu video YouTube kamu itu di ukuran minimal 360 ya. Minimal 360, jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu nanti tulisannya blur, tidak terlihat. Sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Butarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana videonya? Pasti udah cukup jelas kan ya. Nah, tugasnya itu ada di dalam video. Ya, tugas pertama, kerjakan tugas yang terdapat di dalam video. Tadi ada 3 pertanyaan tuh, kalian jawab. Kalau kalian perhatikan videonya dari awal, videonya Butarin dari awal, pasti kalian gampang banget deh jawabnya. Soalnya gampang, mudah. Oke, jadi tugasnya cuma itu aja. Untuk bahasa Indonesianya Bapak rasa nggak usah dulu ya, karena matematika ini biasanya teman-teman, murid-murid tuh agak lama ngerjainnya. Jadi untuk bahasa Indonesia, karena sering kita membuat pertanyaan, ya udah sekarang difokuskan ke matematikanya ya. Kalian pahami benar-benar nih tentang matematika ini ya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.